Hai friends, di sini terdapat pertanyaan mengenai larutan penyangga, di mana di sini diketahui bahwa terdapat larutan H3PO4 yang memiliki konsentrasi 1 molar, di mana volumenya 50 ml. Kemudian dicampurkan dengan larutan NaOH yang memiliki konsentrasi 0,5 molar, di mana volumenya 50 ml. Keduanya ini itu dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga. Nah, diketahui bahwa nilai Ka dari H3PO4 itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Kita ketahui untuk membentuk larutan penyangga itu dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mencampurkan asam kuat dengan basa lemah dengan syarat basa lemahnya tersisa. Yang kedua yaitu dengan mencampurkan basa kuat dengan asam lemah dengan syarat asam lemahnya tersisa. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garam, di mana garamnya ini itu harus mengandung basa konjugat atau asam konjugat dari asam lemah atau basa lemahnya. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu nilai mol dari masing-masing larutan, di mana mol itu dirumuskan yaitu molaritas dikalikan volumenya. Untuk mol H3PO4, volumenya di sini adalah 50 ml, sedangkan molaritasnya adalah 1 molar, maka akan didapatkan mol H3PO4 adalah 50 mmol. Kemudian untuk NaOH, di sini molaritasnya adalah 0,5 molar, volumenya 50 ml, maka akan didapatkan molnya yaitu 25 mmol. Kemudian di sini kita ketahui bahwa H3PO4 merupakan asam lemah, NaOH merupakan basa kuat, maka untuk membentuk larutan penyangga, maka H3PO4-nya itu harus tersisa. Di mana di sini kita ketahui reaksinya yaitu NaOH plus H3PO4 menjadi NaH2PO4 plus H2O. Kita gunakan mula-mula reaksi sisa untuk mengetahuinya. Di mana di sini kita ketahui bahwa NaOH mula-mulanya adalah 25 mmol, H3PO4 adalah 50 mmol, maka apabila direaksikan akan didapatkan H3PO4-nya tersisa sebanyak 25 mmol, kemudian terbentuk garam yang mengandung basa konjugat dari H3PO4, yaitu juga 25 mmol. Kemudian terbentuk H2O juga 25 mmol. Dari sini kita ketahui bahwa tersisa asam lemah dan terbentuk garam yang mengandung basa konjugat dari asam lemahnya. Di sini akan membentuk larutan penyangga atau disebut juga dengan larutan buffer. Kita ketahui bahwa di sini garamnya NaH2PO4 apabila diionisasikan akan menghasilkan Na+ plus H2PO4-. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa mol NaH2PO4 itu akan sama dengan mol H2PO4-. Hal ini dikarenakan perbandingan koefisiennya yaitu sama, yaitu 1:1. Nah, kita ketahui di sini yang pertama yang ditanyakan adalah pH larutan penyangganya. Di mana pH larutan penyangga kita cari terlebih dahulu konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ dirumuskan yaitu Ka dikalikan mol dari asam lemahnya dibagi mol basa konjugatnya. Di sini nilai Ka-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3, mol asam lemahnya adalah 25 mmol, mol basa konjugatnya sama dengan mol garam yaitu 25 mmol, maka apabila dihitung akan didapatkan nilai konsentrasi H+ adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian di sini untuk mencari pH, di mana pH dirumuskan yaitu min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3, maka apabila dihitung akan didapatkan nilai pH adalah 3 min log 7,5, atau apabila disederhanakan akan didapatkan nilai pH 2,12. Kemudian di sini kita ketahui bahwa larutan penyangganya terbentuk dari H3PO4 sebanyak 25 mmol, kemudian garamnya di mana di sini mol garam sama dengan mol dari basa konjugat H3PO4 yaitu juga 25 mmol. Di mana di sini apabila ditambahkan sedikit basa, maka basanya ini ion OH- itu akan bereaksi dengan H3PO4. Sedangkan apabila ditambahkan sedikit asam, maka asamnya atau ion H+-nya itu akan bereaksi dengan ion H2PO4- sebagai basa konjugat. Yang kedua yang ditanyakan itu adalah pH larutan ketika ditambahkan HCl sebanyak 10 ml dengan konsentrasi 0,1 molar, di mana kita cari terlebih dahulu mol dari HCl-nya. Mol HCl di sini kita ketahui bahwa molaritasnya 0,1 molar, volumenya 10 ml, maka akan didapatkan nilai mol HCl adalah 1 mmol.
Karena HCl di sini merupakan asam di mana mengandung ion H+, kita ketahui bahwa karena di sini merupakan asam, maka akan bereaksi dengan basa konjugatnya yaitu H2PO4-, di mana reaksinya yaitu HCl plus H2PO4- menjadi H3PO4 plus Cl-. Kita gunakan mula-mula reaksi sisa, di mana kita ketahui bahwa mula-mulanya HCl-nya adalah 1 milimol, H2PO4-nya di sini 25 milimol, sedangkan H3PO4-nya itu juga sudah terbentuk yaitu 25 milimol. Nah, berdasarkan hal ini, maka akan didapatkan bahwa HCl-nya habis, sedangkan H2PO4-nya itu akan berkurang sebanyak 1 milimol menjadi 24 milimol. Kemudian terbentuk H3PO4 sebanyak 1 milimol, maka total H3PO4-nya akan menjadi 26 milimol. Dari sini, kita mengetahui bahwa larutan ini itu tetap bersifat buffer karena terdiri dari asam lemah dan basa konjugat dari asam lemahnya. Sehingga kita dapat mencari nilai konsentrasi H+-nya, di mana konsentrasi H+ yaitu nilai Ka, dikalikan mol H3PO4 sebagai asam lemah, dibagi dengan mol basa konjugat yaitu H2PO4-, di mana nilai Ka-nya yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 3, sedangkan mol H3PO4-nya yaitu 26 milimol, kemudian mol dari basa konjugatnya itu menjadi 24 milimol. Apabila dihitung akan didapatkan nilai konsentrasi H+ yaitu 8,125 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian di sini kita dapat mencari pH, di mana pH dirumuskan yaitu min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 8,125 kali 10 pangkat min 3, maka apabila dihitung akan didapatkan nilai pH yaitu 3 min log 8,125 atau setara dengan 2,09. Kemudian di sini, yang ketiga yaitu ketika larutan penyangga ini ditambahkan dengan NaOH sebanyak 10 ml, di mana konsentrasinya adalah 0,1 molar. Karena di sini NaOH merupakan basa, maka akan bereaksi dengan asam lemahnya yaitu H3PO4. Kita ketahui di sini, untuk mol NaOH-nya kita cari terlebih dahulu, di mana NaOH itu dapat dicari yaitu molaritas dikalikan volumenya. Molaritasnya adalah 0,1 molar, volumenya adalah 10 ml, maka akan didapatkan mol NaOH adalah 1 milimol. Kita ketahui di sini, karena merupakan basa maka akan bereaksi dengan H3PO4, di mana akan membentuk NaH2PO4 dan H2O. Kita gunakan mula-mula reaksi sisa, di mana kita ketahui bahwa NaOH-nya adalah 1 milimol, H3PO4-nya di sini sudah terbentuk yaitu 25 milimol, kemudian di sini untuk NaH2PO4-nya itu juga sudah ada yaitu sebanyak 25 milimol. Dari sini kita ketahui bahwa NaOH-nya habis bereaksi sedangkan H3PO4-nya itu tersisa 24 milimol, kemudian terbentuk NaH2PO4 yaitu 1 milimol, sehingga total NaH2PO4 itu menjadi 26 milimol. Dari sini kita ketahui bahwa tersisa di sini ada asam lemah dan garam yang terdapat basa konjugat dari asam lemahnya. Maka di sini merupakan larutan penyangga, sehingga kita dapat mencari nilai konsentrasi H+-nya, di mana konsentrasi H+ dirumuskan yaitu Ka, dikalikan mol H3PO4 dibagi dengan mol basa konjugatnya. Di sini nilai Ka-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3, mol H3PO4-nya adalah 24 milimol, sedangkan mol basa konjugatnya di sini sama dengan mol dari garamnya, yaitu 26 milimol. Maka apabila dihitung akan didapatkan nilai konsentrasi H+ adalah 6,92 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian di sini kita dapat mencari nilai pH, di mana pH dirumuskan yaitu min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 6,92 kali 10 pangkat min 3, maka apabila dihitung akan didapatkan nilai pH-nya adalah 3 min log 6,92 atau setara dengan 2,16. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa nilai pH larutan penyangga awal itu adalah 2,12, setelah ditambahkan 10 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar, pH penyangga menjadi 2,09, sedangkan ketika ditambahkan 10 ml NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar, pH penyangganya menjadi 2,16. Berdasarkan hal ini, maka dapat dibuktikan bahwa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa.
dibuktikan dengan nilai pH-nya yaitu yang mengalami perubahan hanya sedikit. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.